Halo semua, buat kalian yang mampir ke video ini, pasti kalian penasaran banget kan mengenai metode penyusutan, apalagi dengan ketiga metode ini. Bagaimana sih cara perhitungan metode garis lurus, saldo menurun, ataupun jumlah angka tahun? Buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis ya. Tunggu dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ina Novianti, bisa kalian panggil Ina. Di sini saya nggak sendiri loh, saya dibantu oleh kedua teman saya yaitu Rosa dan Salma. Mereka akan membantu saya dalam menjelaskan materi. Yuk langsung saja kita ke materinya. Oke, yang pertama kita akan bahas metode garis lurus. Apa itu metode garis lurus? Metode garis lurus atau straight line method yaitu menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Biasanya perusahaan menggunakan metode ini secara luas karena sederhana. Dan prosedur garis lurus seringkali juga merupakan prosedur yang secara konseptual paling tepat ketika keusangan menjadi alasan utama atas terbatasnya umur manfaat aset. Maka tingkat penurunan kegunaan bisa menjadi konstan dari periode ke periode. Jadi, intinya metode penyusutan ini dihitung berdasarkan fungsi waktu, bukan fungsi penggunaan. Karena seiring berjalannya waktu, suatu aset akan mengalami keusangan. Lalu selanjutnya di sini ada contoh cara menghitung penyusutan garis lurus. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Biaya perolehan awal sebesar 24 juta, umur manfaat yang diharapkan 5 tahun, estimasi nilai residu sebesar 2 juta. Untuk itu, nilai penyusutan tahunannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cara untuk menghitung penyusutan metode garis lurus ini ada dua cara. Cara pertama yaitu perhitungan dan rumus metode garis lurusnya adalah biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis kegunaan. Jadi, kita bisa masukkan sesuai ilustrasi yang sebelumnya, yaitu di mana biaya perolehan sebesar 24 juta dikurang dengan nilai residunya yaitu 2 juta dibagi dengan umur ekonomis kegunaannya 5 tahun. Mendapat hasil 4.400.000. Jadi nilai penyusutan garis lurusnya yaitu 4.400.000. Cara kedua yaitu menggunakan persentase. Bisa dilihat dalam tabel di mana persentase garis lurus didapat dari 100% dibagi dengan umur manfaat yang diharapkan. Contohnya, sesuai ilustrasi sebelumnya, umur manfaat yang diharapkan adalah 5 tahun. Maka 100% dibagi 5 tahun, yaitu 20%, dan seterusnya. Dan apabila menggunakan persentase, maka nilai penyusutannya adalah biaya perolehan dikurang nilai residu dikali umur manfaat yang diharapkan yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 20%. Jadi biaya perolehan adalah 24 juta dikurang dengan nilai residu 2 juta dikali dengan 20%. Hasilnya yaitu 4.400.000. Bagaimana misalkan jika aset hanya digunakan selama beberapa waktu dalam 1 tahun? Kita asumsikan peralatan di atas dibeli dan menyediakan jasa pada tanggal 1 Oktober. Penyusutan untuk tahun berakhir 31 Desember adalah sebesar 1.100.000, di mana dihitung sebagai berikut. Penyusutan untuk tahun fiskal pertama sebesar 4.400.000 dikali 3/12. 3/12 ini didapat dalam soal karena peralatan dibeli pada 1 Oktober, jadi kita hitung Oktober sampai Desember, yaitu 3 bulan. Karena penyusutan itu dihitung 1 tahun, dan 1 tahun ada 12 bulan, maka perhitungannya 3/12. Jadi, 4.400.000 dikali 3/12 sama dengan 1.100.000. Lalu, bagaimana jurnal penyusutan garis lurus? Ayat jurnal ini akan mendebit beban penyusutan serta mengkredit asetnya, yaitu akumulasi penyusutan. Jadi, debit beban penyusutan pada kredit akumulasi penyusutan. Setelah tadi kalian memahami penjelasan dari teman saya dari metode garis lurus, yuk mari kita lanjut dengan metode saldo menurun ganda. Bisa dilihat di layar bahwa metode saldo menurun ganda menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi umur manfaat. Lanjut lagi, kalian bisa lihat di samping bahwa ada 3 tahapan mengaplikasikan metode saldo menurun ganda. Jadi tahap pertama itu menentukan presentase garis lurus menggunakan umur manfaat yang digunakan. Lalu ada tahap yang kedua, menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus.
Lalu tahap yang ketiga, terakhir, menghitung beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda. Kita lanjut lagi, ada contoh di samping soal dan cara penghitungannya. Yuk, mari kita lihat. Ilustrasinya, biaya perolehan awal itu 24 juta rupiah. Lalu umur manfaat yang diharapkan itu 5 tahun. Lalu yang terakhir, estimasi nilai residunya 2 juta rupiah. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama itu persentase garis lurus itu 100 dibagi 5, maka 20%. Lalu ada kedua, tarif saldo menurun ganda itu 20% dikali 2, hasilnya 40%. Yang ketiga ada beban penyusutan 24 juta dikali 40%, hasilnya 9.600.000. Kita lanjut lagi untuk pembahasan jawabannya. Bisa dilihat bahwa penyusutan saldo menurun ganda tahunan untuk 5 tahun umur manfaat peringatan. Jadi untuk tahun pertama 24 juta rupiah didapat dari biaya perolehan awal. Lalu dikalikan dengan tingkat saldo menurun ganda yaitu 40%. Hasilnya di kolom D penyusutan 9.600.000 rupiah. Lanjut lagi di kolom E, 14.400.000 rupiah didapat dari kolom B dikurang dengan D. Untuk tahun kedua, di kolom A 9.600.000 rupiah didapat dari kolom D tahun pertama. Di kolom B, 14.400.000 rupiah didapat dari tahun pertama kolom E. Dikalikan 40%, hasilnya 5.760.000 rupiah. Lalu di kolom E, 8.640.000 rupiah didapat dari kolom B dikurang dengan D. Untuk tahun ketiga, di kolom A 15.360.000 rupiah didapat dari tahun kedua, yaitu kolom A ditambah dengan kolom D. Lalu di kolom B 8.640.000 rupiah didapat dari kolom E tahun kedua. Lalu dikalikan 40%, hasilnya 3.400.056.000 rupiah. Lalu di kolom E 5.184.000 rupiah didapat dari kolom E dikurang dengan D. Untuk tahun keempat 18.816.000 rupiah didapat dari tahun ketiga kolom A ditambah kolom D. Lalu di kolom B 5.184.000 rupiah dikali 40%, hasilnya 2.073.600 rupiah. Lalu di kolom E 3.110.400 rupiah didapat dari kolom B dikurang dengan D. Kita lanjut tahun kelima. Di kolom A 20.889.600 rupiah didapat dari tahun keempat dari kolom A ditambah kolom D. Kita lanjut lagi di kolom B 3.110.400 rupiah tidak dikalikan 40%, melainkan dibuat nilai buku harus 2 juta rupiah. Jadi pada akhir manfaat aset nilai buku harus sama dengan nilai residu yaitu 2 juta rupiah. Lalu nilai buku yang tadi 3.110.400 rupiah dikurang dengan 2 juta rupiah. Lalu hasilnya ditaruh di penyusutan yaitu 1.110.400 rupiah. Metode jumlah angka tahun dalam menentukan tarif penyusutan metode ini adalah dalam bentuk pecahan, di mana pembilang diisi dengan angka tahun dimulai dari tahun terbesar hingga tahun terkecil, sedangkan penyebut diisi dengan jumlah angka tahun. Sebagai contoh, umur ekonomis suatu aset selama 4 tahun. Maka penyebut bilangan pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Sedangkan angka pembilang dari tahun pertama hingga tahun keempat masing-masing adalah 4, 3, 2, dan 1.
Sehingga tarif penyusutan tahun pertama 4/10, tahun kedua 3/10, tahun ketiga 2/10, dan tahun keempat 1/10. Bagaimana jika suatu aset memiliki umur ekonomis nilainya lebih besar seperti 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun? Apakah kita harus menggunakan perhitungan yang telah dijelaskan tadi? Jawabannya tidak, karena perhitungan itu memerlukan banyak waktu. Terus bagaimana? Apakah ada cara simpelnya? Jawabannya ya. Cara simpelnya dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2, di mana N merupakan umur ekonomis, sebagai contoh 51 tahun. 51 tinggal dimasukkan ke dalam N. 51 dikali 51 plus 1 dibagi 2, hasilnya 1326. Agar kalian lebih paham lagi mengenai metode ini, yuk langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2014, PT Polres membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya dengan harga perolehan 135 juta dengan nilai residu 15 juta dan umur ekonomi sebuah aset selama 4 tahun. Maka perhitungannya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita cari terlebih dahulu jumlah angka tahun. Di soal umur ekonomi sebuah aset selama 4 tahun, maka jumlah angka tahunnya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Langkah yang kedua, kita cari dasar penyusutan dengan rumus harga perolehan diambil dengan nilai residu 135 juta diambil 15 juta sama dengan 120 juta. Langkah yang ketiga, baru kita cari beban penyusutan. Yuk kita lihat tabel yang tertera. Pada baris pertama, kita lihat terdapat nilai buku akhir tahun sebuah aset sebesar 135 juta. Nilai ini diperoleh dari harga perolehan aset pada saat aset tersebut dibeli. Pada tahun pertama, beban penyusutan diperoleh 48 juta. Nilai ini diperoleh dari tarif dikali dasar penyusutan. 4/10 dikali 120 juta sama dengan 48 juta dengan nilai buku akhir tahun sebesar 87 juta. Nilai ini diperoleh dari nilai buku awal diambil beban penyusutan 135 juta diambil 48 juta yang hasilnya 87 juta. Pada tahun kedua, beban penyusutan sebesar 36 juta yang diperoleh dari tarif dikali dasar penyusutan 3/10 dikali 120 juta sama dengan 36 juta dengan nilai buku akhir tahun sebesar 51 juta yang diperoleh dari nilai buku akhir tahun pada tahun pertama diambil beban penyusutan 187 juta diambil 36 juta yang hasilnya 51 juta. Pada tahun ketiga dan keempat, perhitungannya sama dengan tahun pertama dan tahun kedua. Pada akhir masa manfaat aset, nilai buku akhir tahun harus sama dengan nilai residu. Pencatatan jurnal. Bagaimana pencatatan jurnalnya? Pencatatan jurnal metode ini sama dengan pencatatan jurnal metode garis lurus maupun saldo menurun, yaitu beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Sekarang kita bahas ke contoh soal yang kedua. Di soal yang pertama, bagaimana jika suatu aset diperoleh pada tanggal 2 Agustus 2014? Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Penyusutan dihitung selama 1 tahun. Jadi, jika suatu aset diperoleh di bulan Agustus 2014, maka 1 tahun aset tersebut di bulan Juli 2015. Pada tahun 2014,
aset hanya digunakan 5 bulan, yaitu di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Maka perhitungannya 4/10 dikali 5/12 dikali 120 juta yang hasilnya 20 juta. Pada tahun 2015 ada 2 tarif yang digunakan. Yang pertama tarif 4/10, karena 4/10 di tahun 2014 hanya digunakan 5 bulan saja. Sisanya 7 bulan lagi digunakan di tahun 2015. Setelah itu baru menggunakan tarif yang kedua 3/10 dengan bulan yang tersisa di tahun 2015. Maka perhitungannya 4/10 dikali 7/12 dikali 120 juta yang hasilnya 28 juta. 3/10 dikali 5/12 dikali 120 juta yang hasilnya 15 juta. 28 juta ditambah 15 juta sama dengan 43 juta. Begitupun dengan tahun-tahun berikutnya mengikuti cara yang telah dijelaskan tadi sampai tahun keempat, yaitu di bulan Juli 2018. Hey, gimana nih? Kalian udah paham kan mengenai metode penyusutan? Menurut kalian dari ketiga metode tadi, mana yang lebih mudah? Jawab di kolom komentar ya. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. See you next time.